Saya berangkat walaupun masih kecil. Dan memang betul-betul saya dapat banyak pengalaman dari lingkungan gitu kan. Kalau ada masa-masa hidup yang paling saya syukuri secara individu ya, itu adalah justru masa-masa itu. Jadi memang sebagai seorang muslim, kita bukan berarti karena mau masuk surga, kemudian kita tidak urus dunia. Enggak, kita urus dunia dan ada aturan mainnya. Ada rulesnya di situ. Saya adalah anak yang kelima, sehingga di atas saya itu ada 4 orang kakak, yang satunya meninggal, sisa 3. Saya lahir tahun 75, ibu saya meninggal di tahun 79. 2 tahun kurang lebih setelah ibu meninggal, maka beliau menikah lagi dengan seorang dokter dan juga dikaruniai beberapa orang anak. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup gitu ya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Halo semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa di sini adalah tempatnya di mana kita akan ngobrolin soal life journey dan spiritual journey para tetangga-tetangga kita. Nah, buat Anda yang sekarang ini lagi menunaikan ibadah puasa, gue cuma bilang selamat menunaikan ibadah puasa yang kuat ya. Nah, sekarang langsung aja kita akan ngobrol sama salah seorang pendakwah dan bisa dibilang businessman juga. Yang gue sebenarnya udah pengen banget ngobrol sejak tahun lalu, tapi akhirnya kesampainya sekarang. Ini dia Ustadz Khalid Basalamah. Halo Ustadz Khalid, apa kabar? Halo. Terima kasih banyak Ustadz bisa menghadiri dan menjadi tetangga kita ya. Ya, sama-sama. Ustadz, jadi sebenarnya nih gue sama Ustadz nih udah sempet kita kenal Pak Timi, by the way. Just a quick shout out to Pak Timi. Jadi sebenarnya Pak Timi itu udah bilang, wah kapan Nil, gue pengen banget ngeliat lu ngobrol nih sama Ustadz Khalid nih. Cuman sampai sekarang baru-baru sekarang nih kita kesampean gitu. Jadi Pak Timi itu adalah bisnis partnernya Ustadz di restoran Ajwat yang ada di Kebayoran ya. Betul. Nah, tapi Ustadz, saya pengen lebih banyak, saya pengen lebih mengenal Ustadz sih. Kalau Ustadz sendiri kan lahir dan besar di Makassar. Betul. Dan abis itu sampai ke kuliah ke Mesir. Bukan kuliah di Mesir, tapi saya melanjutkan studi SMP di Kairo. Oh, studi SMP-nya, Ya, sorry. waktu itu saya sampai kelas 2 SMP di kota Madinah, di kota Makassar. Kemudian ada panggilan dari paman kami yang tinggal di Kairo untuk lanjutin sekolah di sana. Jadi sempat SMP-nya di sana. Setelah itu tahun 89 sampai 90. Setelah itu tahun 90 sampai 98 saya ada di kota Madinah untuk SMA sama S1-nya. Oke. Dan 98 baru balik ke Jakarta atau? Baru balik ya. Jakarta atau Makassar lagi? Ke Makassar. Ke Makassar lagi ya. Berarti 98 itu pada saat Krismon dong, Tat? Pas lagi Ya, Krismon, pas lagi lagi heboh-hebohnya tuh. Betul. Gimana tuh pas begitu balik itu? Ya, mengikuti situasi yang ada saja gitu kan. Tapi yang jelas kami tidak terganggu dengan kasus itu dan tidak memang terlalu mendalami tentang kasus politik. Intinya pulang, bagaimana caranya mengabdi, membantu ayah yang kebetulan juga punya pesantren di kota Makassar. Saya pun pada saat itu mendaftar mengajar di salah satu kampus universitas yang dibuka oleh Emirat Arab, bekerja sama Unismu, Universitas Muhammadiyah, namanya Ma'had Al-Bir di kota Makassar. Saya mengajar di sana sambil saya juga lanjutin studi S2. Wow. Yang saya ayah sendiri berarti beliau seorang kiai juga ya? Iya, beliau tokoh agama betul. Tokoh agama ya? Memang dari kakek juga seperti itu. Ibu kandungnya Ustadz sayangnya meninggal ketika Ustadz umur 4 tahun. 4 tahun. Ya. Saya lahir tahun 75, ibu saya meninggal di tahun 79. Saya penasaran sih, kayak ketika seseorang tokoh agama seperti ayah Ustadz gitu ya, dia sepertinya sudah sangat taat, sudah sangat mendedikasikan dirinya buat pesantren juga. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan istrinya meninggal duluan gitu? Kalau misalnya itu pernah direnungkan nggak seperti itu, Ustadz? Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW sendiri, yang bagi seorang muslim diyakini sebagai seorang nabi yang diutus dan penutup para nabi dan rasul. Beliau menikah dengan istri pertama bernama Khadijah radhiyallahu anha, dan Khadijah meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan itu bahkan meninggal di puncak-puncak awal berdakwah. Karena dakwah Nabi Muhammad SAW itu selama 23 tahun, 13 tahun di fase kota Mekah, dan 10 tahun di fase kota Madinah, jadi 23 tahun. Nah 13 tahun di Mekah itu
setelah 10 tahun berjalan dakwah beliau dan cukup banyak yang terjadi penolakan waktu itu karena beliau mengajak kepada pengesahan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sementara penduduk Mekah itu maunya harus ada sekutu Allah. Nah, mereka yakin Ka'bah itu adalah rumahnya Allah, mereka yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang menciptakan mereka Allah. Mereka tahu ada Tuhan namanya Allah, tetapi mereka masih mendatangkan patung-patung yang mereka letakkan depan Ka'bah dan mereka berikan nama-nama. Lalu mereka menganggap ini adalah perantara antara mereka sama Tuhan, gitu. Seperti itu. Nah, pada saat itu penolakan banyak terjadi. 10 tahun pertama terus penolakan bahkan sampai tahun ke-13. Nah, yang paling banyak mendukung beliau adalah istrinya. Khadijah. Ya, karena Khadijah ini wanita kaya Mekah. Beliau mensupport suaminya dengan masuk Islam dan beliau pun membantu dengan hartanya. Nah, di saat beliau meninggal, Khadijah meninggal di tahun 10 Hijriah itu Nabi Muhammad sendiri sempat terpukul awalnya. Tapi pasti ada hikmah-hikmah Allah di situ yang kita tidak tahu ya, yang secara detail. Tapi di antaranya memang dakwah dan kehidupan ini harus melalui suka duka. Ya, memang ada saatnya mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai, mungkin orang tua kita, mungkin pasangan, mungkin anak. Ada orang-orang mungkin yang meninggal orang tuanya terlebih dahulu sebelum dia. Ada juga orang tua yang anaknya meninggal sebelum orang tuanya. Ada suami yang meninggal sebelum istri, istri sebelum suami, ada saudara sebelum saudaranya. Karena itu sebuah sistem yang tidak bisa kita lepas. Artinya seseorang pasti akan meninggal kapan saja. Cuman yang lebih dulu yang Allah tentukan itulah yang meninggal. Jadi sebenarnya saya melihat pribadi ayah sangat dewasa gitu ya menanggapi masalah ini. Dan di tahun 1981, 2 tahun kurang lebih setelah ibu meninggal, maka beliau menikah lagi dengan seorang dokter dan juga dikaruniai beberapa orang anak. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup gitu ya. Karena penting sekali untuk mempunyai that mother figure kali ya. Bagi seorang anak, apalagi saat itu mungkin Ustadz masih berumur 6 tahun. Kalau misalnya tumbuh tanpa ibu pun juga pasti ada yang timpang gitu. Betul. Tapi memang waktu itu kebetulan karena saya adalah anak yang kelima, sehingga di atas saya itu ada 4 orang kakak, yang satunya meninggal, sisa 3. Yang 3 ini memang sudah dewasa, sudah remaja yang mungkin bisa menaungi kami lah. Karena kakak saya yang pertama perempuan, yang kedua juga perempuan. Mereka itu sudah sangat dewasa di saat kami butuh untuk bisa didampingi. Jadi memang keberadaan ibu yang datang baru ini bisa lebih kepada sebagai pendamping ayah, sehingga sebab beliau masih muda dan butuh pendamping. Nah, juga mungkin dari satu sisi untuk kebutuhan anak-anak. Ustadz sendiri akhirnya ke Kairo itu karena keinginan sendiri? Enggak, diminta oleh orang tua awalnya, diberikan kesempatan untuk pergi. Waktu itu SMP, saya pun masih baru balik gitu ya. Tapi saya merasa itu adalah sebuah tantangan, mungkin karena ada kejiwaan laki-laki ya. Laki-laki mungkin tidak terlalu masalah lah untuk bermain di luar rumah, untuk safar. Jadi saya merasa itu sebuah hal yang positif. Saya enjoy saja, saya berangkat walaupun masih kecil. Dan memang betul-betul saya dapat banyak pengalaman dari lingkungan gitu kan. Dari karakter-karakter manusia, kemudian jenis makanan kuliner yang berbeda, cuaca yang berbeda, karena sedikit agak ekstrim di musim dingin memang sangat dingin. Kalau kita Indonesia kan tidak ada itu contohnya. Di musim panas juga sangat panas. Belum harus adaptasi dengan bahasa Arab yang waktu itu saya belum menguasai juga gitu ya, belum maksimal. Nah seperti itulah. Maksudnya di antara 4 kakak yang sebelumnya ini atau 3 kakak itu tidak ada yang ke Kairo kan? Jadi kakak laki-laki saya ada. Jadi saya waktu berangkat bersama, jadi kakak pertama perempuan, kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Nah yang laki-laki ini bernama Muhammad, itu bersama saya berangkat. Bersama-sama ke sana. Barengan. Dan itu di Madinah juga kan. Jadi benar-benar itu fokusnya hanya untuk belajar gitu. Apa ya, hiburan kalau misalnya di Kairo itu seperti apa ya kalau misalnya di Madinah gitu? Kalau Kairo sih berbeda. Kairo tuh mirip dengan Indonesia. Kairo pun mirip sama Jakarta lah. Maksudnya kehidupan sangat bebas segala macam gitu ya. Ya tergantung orang itu mau baik atau mau jadi rusak gitu. Itu tergantung dia. Dia menggunakan akal sehatnya, dia tetap menjaga kestabilan akhlaknya, karakternya, pergaulannya segala macam, dia akan aman. Tapi kalau dia membuka pintu-pintu ya seperti dia hidup di Jakarta, maka dia juga akan bisa rusak gitu. Tetapi alhamdulillahnya Allah masih menjaga kami melalui ada paman kan juga di sana yang kami tinggal di rumahnya. Jadi lebih kepada urusannya sekolah, pulang. Gitu, dan membantu misalnya kalau apa yang perlu dibantu dari kehidupan paman waktu itu yang masih memang kontrak rumah juga.
Dan di tahun 90 setelah itu pada saat ke Madinah itu memang betul-betul lebih terjaga lagi. Karena kalau di kota Madinah itu kan betul-betul tidak ada bioskop, tidak ada, nggak ada lah semua itu ya. Wow. Yang ada itu betul-betul kita di kampus, fokus belajar, sama fasilitas olahraga semua disiapin. Ada kolam renang, ada lapangan bola, basket, segala macam disiapin semua. Dan hiburan kami memang menuju ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi namanya. Ya. Nah itu memang setiap habis asar disiapin bus gratis, kita ke sana untuk sholat, sekalian belajar juga dari para ulama antara maghrib isya, baru kami pulang lagi di kampus. Tapi semua alhamdulillah berjalan dengan sangat baik gitu. Saya malah kalau ada masa-masa hidup yang paling saya syukuri secara individu ya, itu adalah justru masa-masa itu. Karena mungkin di masa banyak orang di SMA itu justru mencoba segala macam hal, ya kami justru tidak seperti itu keadaannya. Dan ternyata sama sekali tidak mengganggu kejiwaan, malah membentuk pribadi yang dari awal sudah menuju kepada arah yang unggul gitu ya. Yeah. Ya, karena memang selamat dari hal-hal yang mungkin bisa mengganggu atau merusak apakah nama baik atau nama keluarga gitu. Ini menarik sih, karena banyak kan orang-orang mikirnya, oke di masa muda lu nyobain dulu semuanya, nanti ada masanya lu bakal tobat kok. Nah itu yang salah. Yeah. Itu yang salah. Karena apa? Karena kalau dia mencoba di masa mudanya, belum tentu dia bisa tinggal di masa tua. Itu kan seperti garis start dia memulai hidupnya, mulai dia balik mau garis start. Apa yang dia start di situ, kalau dengan prestasi dia akan terus berprestasi. Tapi kalau dengan sesuatu yang gagal dia bisa rusak. Wow. Kasus masalah dia mengatakan nanti taubat, itu kan bisa taubat bisa tidak. Dan kalau kita kembali kepada makna taubat, artinya kembali setelah melakukan pelanggaran, kembali kepada Tuhan Allah setelah melakukan pelanggaran itu taubat. Berarti dia tahu dirinya sedang melakukan pelanggaran. Kan bisa saja dia meninggal sebelum taubat. Bisa saja dia melahirkan banyak permasalahan di lingkungan dia, di nama baik keluarga, nama baik dia sebelum dia taubat. Untuk apa? Dia melakukan semua kerusakan itu kemudian baru dia mau memperbaiki ke depannya. Belum tentu pada saat dia tobat, anggaplah Tuhan Allah SWT menerima dia, tapi belum tentu lingkungannya bisa menerimanya. Kalau misalnya dia sudah lakukan kriminal, dia mengganggu orang, masuk penjara misalnya, itu kan sudah merusak. Dia buka kalau baru mau start, itu persepsi orang dan lingkungannya sudah negatif. Karena orang masuk penjara misalnya karena kriminal, walaupun dia tidak bersalah, misal, tapi dipenjarakan, sudah ada persepsi negatif. Betul. Apalagi kalau dasarnya dia pelanggar. Jadi saya termasuk orang yang sangat tidak setuju, dan kadang-kadang kalau saya bicara di depan generasi muda itu, terlepas agamanya apa, saya selalu mengatakan jangan rusak masa muda ini karena ini awal garis start. Kapan di sini rusak maka akan rusak ke depannya. Sulit untuk mengejar prestasi ke depannya kalau kita sudah rusak salah di garis startnya. Dan saya ngerasa tadi pagi saya baru dengar tuh ada satu orang yang bilang kalau misalnya konsekuensinya kita nggak pernah bisa pilih. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapi masalah kita atau bagaimana kita memulai gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya ada orang mulai dengan ya kayak tadi tuh, udahlah gue pokoknya party-party dulu, gue pengen nikmatin semua keduniawian ini, pasti akan ada konsekuensinya. Dan konsekuensi ini yang kita nggak pernah bisa pilih, kita nggak pernah tahu konsekuensi itu nanti akan seperti apa. Tapi kita bisa memutuskan untuk memilih pilihan yang benar instead of pilihan yang salah gitu. Sebenarnya sih pelanggaran-pelanggaran agama itu sudah standar ya. Di agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, intinya agama agama propetis lah, agama samawi ya. Kita tahu dan sebenarnya sudah dilarang. Larangan yang dilakukan dalam agama itu, dilarang dalam agama itu pasti berefek negatif. Perzinahan lah, mabuk-mabukan lah, membunuh lah, aborsi segala macam. Ini pasti tidak baik. Maka kenapa kita tidak fahami pesan dari Tuhan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ini nggak boleh, efeknya tidak baik buat kamu, buat masa depanmu, dan ini dosa, maka ada hukuman dari saya. Itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan untuk dicoba. Jadi nggak perlu kita mengetahui misalnya minuman keras itu dilarang. Kemudian kita katakan saya mau coba dulu deh rasanya apa sih kalau mabuk. Kan nggak perlu gitu ya. Karena memang pelanggaran itu untuk dipelajari dan dijauhi. Contoh misalnya kita masuk kerja di satu perusahaan, maka saya yakin HRD mungkin pada saat menerima seorang pegawai, dia akan menjelaskan fasilitas yang didapatkan. Kalau kamu lakukan ikuti peraturan, datang on time, kerjaannya tepat dan segala macam, kamu dapat gaji ini, bonus ini, fasilitas inilah. Tapi juga akan dijelaskan kalau kamu melanggar, telat datang ini kamu akan kena kompensasi ini misalnya atau hukuman ini. Kita menurut saya kalau orang menggunakan akal sehat, dia tidak perlu masuk ke ranah saya mau coba dulu deh tes pelanggaran ini, saya kena nggak sih SP, saya nanti diberhentikan nggak sih, rusak nggak nama saya, itu kan kebodohan namanya. Kenapa dia nggak jadi pegawai yang berprestasi aja?
terus mengejar prestasi dan itu tidak akan pernah ada akhirnya. Make sense. Dia bisa terus mengejar sesuatu yang baik gitu. Oke, sorry. Wah, ini kita udah seru banget pembicaraannya. Kita mau balik dulu ke Ustadz Khalid dulu gitu ya. Nah, setelah Ustadz Khalid balik ke Makassar saat itu, kapan tuh hijrah ke Jakartanya? Kurang lebih tahun 2006. Oke. Ya. Awalnya karena apa ya? Masih ingat gak? Itu Jadi saya memang sering bolak-balik Jakarta waktu itu dari Makassar. Dan setiap kali saya ketemu sama teman-teman yang sama-sama dai, kebetulan mereka memang tinggal di Jakarta, seringkali mereka minta saya gantiin jadwalnya. Gitu ya. Ada salah satu sahabat saya, Ustadz Muhammad Hidayat, Hafidhullah di MUI. Beliau seringkali kalau saya datang ke Jakarta, minta saya gantiin. Terus saya mulai kenal gitu ya, lahan-lahan dakwah di Jakarta. Dan saya juga punya beberapa orang kerabat di Jakarta. Saya juga waktu itu kembangin bisnis-bisnis kecil yang kadang-kadang saya bawa produk dari Jakarta ke Makassar. Kebetulan ayah saya juga selain memang tokoh agama, beliau juga punya usaha, punya rumah sakit di Makassar. Beliau juga kontraktor. Jadi ada arah ke situ, lebih kepada mengenal lokasi baru, mungkin ada kesempatan peluang usaha dan segala macam. Sampai akhirnya puncaknya itu ayah saya sempat tinggal di Jakarta beberapa bulan dan beliau sewa rumah dan beliau akhirnya balik ke Makassar, rumah itu kosong. Maka saya tawarkan diri untuk saya tempatin dan saya coba beraktivitas. Nah semenjak itulah udah kita for tetap good di Jakarta. Ya. Ustadz tapi saya ngelihat ya kayak ini business sense-nya itu kuat banget. Maksudnya sekarang ini bisnis Ustadz sendiri selain restoran Ajwad itu ada juga umroh dan pernak-pernik dari souvenir ya, bilangnya apa ya? Yeah. Souvenir ya dari Timur Tengah dan ada beberapa bisnis lainnya lagi gitu. Saya penasaran dan yayasan juga. Saya pengen tahu ya, kadang-kadang orang yang sudah semakin dekat dengan Tuhan menganggap bisnis ini sesuatu yang sangat duniawi. Jadi kadang-kadang dia malah harus memilih gitu antara gue mau milih bisnis atau gue harus memilih sesuatu yang sifatnya surgawi gitu. Ya udah ke Tuhan aja sehingga bisnisnya ditinggalin. Bisnisnya malah dia bisa beranggapan apapun yang dikerjakan dalam hal duniawi itu malah menjadi haram. Kalau misalnya menurut Ustadz sendiri seperti apa ya? Dalam Islam kita memang diperintahkan sebagai seorang Muslim itu untuk tidak memisahkan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas surah nomor 28. Ayat ini berbunyi sehingga saya ayat 77 wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya al-ayah yang artinya kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat sana. Beribadalah, sholat, puasa, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Pokoknya semua yang baik-baik lakukan untuk mengejar akhirat, masuk surga. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Nah itu konsep dasar dalam Islam. Jadi memang sebagai seorang Muslim kita bukan berarti karena mau masuk surga kemudian kita tidak urus dunia. Enggak, kita urus dunia dan ada aturan mainnya, ada rulesnya di situ. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Seperti makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, semua dikontrol, gitu kan. Ini boleh, ini nggak boleh, misalnya. Nah itu tinggal kita bagaimana mengatur itu semua. Dan dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad SAW, beliau dari umur 6 tahun kebetulan ibunya meninggal dan ayahnya meninggal waktu beliau masih di perut ibunya. Jadi dalam umur 6 tahun itu sudah yatim piatu. Kemudian disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib dari 6 sampai 8 tahun. Nah di masa ini kebetulan kakeknya adalah seorang pemimpin kota Mekah. Sehingga beliau banyak belajar bagaimana memecahkan kasus-kasus di masyarakat. Karena seringkali beliau dihadirkan bersama kakeknya dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi di kota Mekah. Nah umur 8 tahun meninggal si kakek. Beliau mulai disponsori oleh pamannya namanya Abu Talib. Abu Talib ini orang miskin kebetulan dan punya banyak sekali keturunan yang harus beliau biayai. Maka Nabi Muhammad SAW mulai dari umur 8 tahun bekerja. Nah di situ mulai mencari sumber income. Dan ini sebagai contoh karena beliau adalah Nabi, suri tauladan. Jadi beliau mulai bekerja, waktu itu kebetulan yang sangat populer dan butuh skill dan juga memiliki income yang sangat mudah untuk didapatkan itu jadi pengembala kambing. Dan beliau sendiri bersabda tidak ada satu Nabi pun kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Karena mereka itu kan menjaga amanah, domba yang diamanahkan, kemudian bisa bertafakur memikirkan ciptaan langit dan bumi kalau lagi memberikan makan gembalaannya.
Intinya beliau menjadi pengembala kambing dari umur 8 sampai umur 21 tahun. Ada beberapa riwayat menyebutkan sampai umur 25 tahun. Kalau kita ambil riwayat yang pertama saya 21 tahun, berarti ada 13 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk mencari income. Gitu kan. Dan itu urusan dunia. Karena beliau butuh untuk income beliau. Dan juga membantu pamannya Abu Thalib yang kurang mampu. Nah dari umur 21 tahun sampai umur 40 tahun. Dinobatkan jadi Nabi di umur 40 tahun. Itu 19 tahun. Dari 21 sampai 40 itu beliau berbisnis. Dan di saat itu beliau masih sangat muda, 19 tahun masih sangat muda, tapi beliau berbisnis. Dan beliau melihat rupanya Mekah ini terbagi di pasar itu antara penjual, bisnis sama konsumen saja. Jadi dan selalu saja bisnis ini produknya didatangkan dari luar. Kalau kita seperti impor, semuanya impor. Maka beliau mendatangkan satu metode baru di bisnis Mekah. Beliau pun akhirnya mengiklankan kalau saya akan pergi bisnis ke negeri Syam waktu itu. Sekarang 4 negara, Syria, Lebanon, Palestina dan Jordania. Dulu namanya negeri Syam. Orang Mekah suka ke negeri Syam, mereka bawa harta mereka emas dan perak, bawa ke negeri Syam, beli produk di sana, bawa ke Mekah. Nah jadi mereka bawa uang cash, bawa produk pulangnya. Gitu. Nah Nabi Muhammad SAW ubah metode itu. Beliau uang yang dititipkan diinvestasikan ke beliau beli produk Mekah, produk lokal dibawa ke negeri Syam dalam bentuk produk dari beliau, tidak bawa uang. Kemudian dijual di negeri Syam, untung beli produk Syam dibawa ke Mekah. Dan akhirnya beliau menjadi pembisnis yang paling berhasil lah di masa itu. Dan itu 19 tahun dari masa hidupnya. Wow. Nah, dan setelah 40 tahun pun menjadi Nabi, beliau tetap memotivasi para sahabatnya untuk berdagang, berusaha, punya income. Ada banyak hadis beliau yang memotivasi itu. Di antaranya beliau mengatakan, sungguh seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, kemudian pergi ke gunung, mengambil ranting-ranting kering, kemudian diikat dan dipikul di pundaknya, dijual di pasar, itu jauh lebih mulia dibandingkan dia mengemis. Jadi ada motivasi untuk ayo bergerak, ayo bekerja gitu ya. Jadi dalam agama Islam itu memang disuruh kita bekerja mengejar dunia, tapi tidak melupakan akhirat. Nah salah satu korelasinya misalnya antara kalau orang Muslim itu, kalau dia taat ya ini, dia kalau lagi bisnis, lagi meeting segala macam, nah tiba waktu sholat dia break untuk dia kerjakan sholat. Nah itu berarti pengimbangan antara dunianya dan akhiratnya. Dan juga urusan pekerjaan bisnis ini dia harus selalu punya satu rules, aturan atau SOP kalau di kantor itu, ini boleh nggak atau tidak boleh dalam agama. Nah, ini contohnya, kayak kami di restoran, oh ya di Indonesia ada peraturan harus mengeluarkan label halal. Nah, itu kita urus misalnya, dan kita coba cari makanan-makanan yang halal yang untuk kita produksi dan kita jual. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya lagi saatnya sholat segala gitu, tutup juga tuh restoran? Iya, kalau kami buat peraturan itu, jadi 10 menit sebelum azan kami informasikan dan didengar oleh semua konsumen di semua unit usaha kami, baik travel haji umroh, baik di toko, souvenir Timur Tengah tadi, baik di yayasan, baik di kami punya wedding organizer namanya Mawada Indonesia, baik itu di restoran sendiri di Ajwad. Maka semua itu akan mendengarkan, kami sampaikan baik-baik kalau kami 10 menit lagi azan, bagi kaum muslimin yang kebetulan berkunjung, bisa laki-lakinya ikut sholat ke musola di sebelah kantor dan ibu-ibunya ada musola lantai 2. Tentu yang lagi makan silahkan makan, tapi kami 10 menit sebelum azan itu tidak terima orderan dulu. Sampai selepas sholat 10 menit baru kami terima orderan lagi. Gitu. Yang mau nunggu silahkan. Atau orang yang kebetulan lagi makan juga itu dipersilahkan. Nanti mereka mau sholat setelahnya nggak masalah. Yang penting kami menunjukkan komitmen kami kalau sholat di awal waktu itu adalah perbuatan yang baik. Ayo kita sama-sama lakukan. Nah, gitu. Kadang-kadang orang melakukan itu untuk mendapatkan berkah. Jadi kayak Tuhan, gue udah ngelakuin ini loh. Di bisnis gue udah ngelakuin prinsip-prinsipnya seperti ini loh. Sekarang kasih gue berkat dong gitu. Jadi malah kayak mempunyai transaksional lah dengan Tuhan. Gue ngelakuin ini, gue melakukan aturan-aturan ini, semuanya sesuai dengan Quran. Apakah motivasinya seperti itu yang benar? Atau ya menurut saya sih salah ya. Tapi motivasinya sebenarnya untuk apa gitu kalau misalnya ini Ustaz Khalid? Kalau dalam Islam memang semua perintah yang diperintahkan oleh Allah dalam agama, yang diperintahkan untuk melakukan ya, pasti ada janji positifnya. Jadi misalnya sholat di bawah waktu dapat apa, puasa dapat apa, gitu kan, bersedekah dapat apa, itu semua ada. Dan kita diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta itu. Memang kita punya hak. Jadi untuk memotivasi kita supaya konsisten mau menjaga sholat 5 waktu,
mau menutup aurat, mau mencari pendapatan halal misalnya, atau bahkan kita jauhi yang dilarang, semua itu karena kita tahu ada janji Allah di situ. Misalnya kita contoh sholat di bawah waktu misalnya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti seseorang dari kalian berjalan dari rumahnya ke tempat kerjanya. Dan antara rumah dia sama tempat tinggalnya, sama tempat kerjanya ada 5 sungai. Yang pada saat dia pulang dari tempat kerja dalam kondisi keringatan, dia mandi di sungai pertama, sungai kedua, sungai ketiga, sungai keempat sampai sungai kelima. Kira-kira Nabi tanya kepada para sahabatnya, masih tersisa kotoran di badan orang itu? Maka para sahabat mengatakan tentu saja tidak tersisa lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dia membersihkan dosa-dosa kita dalam sehari 5 kali. Contohnya. Dan ada sekian banyak motivasi seperti ini dalam agama Islam yang bisa kita jadikan sebagai target. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh nggak saya sholat supaya saya diampuni dosanya? Ya memang itu janjinya. Kan gitu. Boleh nggak saya bakti sama orang tua saya nanti supaya saya juga dikasih anak yang bakti sama saya? Memang sudah seperti itu janjinya. Ya seperti itu. Nah sama juga kalau kita melakukan pelanggaran, kita harus tahu di pelanggaran ini ada dosanya loh, ada hukumannya. Orang zina akan diapakan, orang riba akan diapakan, orang durhaka sama akan diapakan. Ini akan membuat kita stop tidak melakukan pelanggaran itu kan. Nah ini memang ada dalam agama Islam. Berat, nggak tahu, kayak restorannya, wedding organizer-nya, atau souvenir Timur Tengahnya, pernah kecolongan kah? Pernah ada masa-masa sulit kah? Kalau misalnya yang namanya bisnis kan pasti ada badai juga gitu. Pasti, itu pasti. Nah, tapi kan kesannya kan kita kalau misalnya udah melakukan prinsip ini harusnya dilindungin dari semua itu gitu. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu kejadian itu justru untuk menaikkan kelas kita. Come on, yes. Jadi kenapa kita harus ujian pada saat kita mau naik kelas dari kelas 1 SD ke kelas 2, kelas 3? Kenapa nggak langsung aja naik kelas? Karena ujian itu sebenarnya yang mungkin tidak semua orang suka. Dia harus baca, kadang-kadang sampai harus begadang, dia harus menghafal. Tapi sebenarnya ujian itu kalau dilihat dari sisi lain, kita akan mendapatkan banyak positifnya. Kita kembali mereview pelajaran yang kita pelajari, kita jadi dapat pengalaman, mendapatkan referensi buku baru, dan seterusnya lah. Dan kita juga ada semangat untuk bersaing dengan teman-teman yang berprestasi misalnya, dan kita tidak mau, jangan sampai masuk dalam kategori anak-anak yang tidak lulus misalnya. Nah semua itu kan ada manfaat-manfaatnya. Nah ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita ini sebenarnya itu sekolah, pembelajaran gitu ya. Jadi bagaimana kita belajar supaya kita bisa lebih banyak pengalaman, ya, kita upgrade lah ya diri kita kepada yang lebih baik. Gitu. Ini ujian yang terberat saat ini mungkin karena kita lagi di bulan Ramadan adalah berpuasa. Berpuasa itu menahan emosi, menahan lapar sambil menahan emosi. Gitu kan. Jadi saya pengen tahu aja sih, apakah ketika setelah misalnya seorang umat muslim yang berpuasa lengkap, full gitu, dia bisa mengharapkan atau menagih janjinya Tuhan kepada dirinya dia gitu? Sebenarnya bukan lebih bahasa menagih ya. Tapi diikuti keyakinan kalau pasti akan diberikan. Berbeda. Kalau nagih itu kan dia akan bilang, saya kan sudah puasa, mana balasannya saya mau hari ini. Karena itu bukan seperti itu. Tapi lebih ke arah masalah keyakinan. Karena iman itu kan keyakinan. Jadi dia yakin setelah saya buat ini Tuhan akan balas saya. Nah gitu. Keyakinan itu yang membuat dia tenang. Dan memang dia akan lihat hasil efek daripada balasan itu gitu kan. Kalau tadi yang Mas Daniel bilang contoh misalnya bagaimana puasa itu orang emosi dan menahan lapar. Sebenarnya sih saya melihat ini ada pemicu atau tidak. Dan tergantung daripada kuatnya sugesti dia. Kalau dalam bahasa agama itu niat. Makanya dalam Islam itu kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Sugestinya seperti apa. Saya sering bahasakan kepada kaum muslimin agar mereka kuat dalam berpuasa misalnya. Kalau makan sahur, ya, memang niat dalam hati supaya makanan ini cukup sampai buka puasa. Nah itu akan jadi sugesti buat dia. Sehingga dia memang betul-betul sampai buka puasa pun, mungkin kaum muslimin yang mendengarkan saya sampaikan ini pasti bisa merasakan. Kadang-kadang kita tuh pada saat azan maghrib pun cuma minum seteguk air atau segelas air, mungkin sirup atau teh hangat dengan kurma, itu udah kenyang rasanya. Karena memang dia dari awal niatnya seperti itu kan. Jadi sebenarnya tergantung. Kalau orang makan sahur lalu dia mengatakan, saya sebentar jam 11 lapar gak sih? Nah, dia memang membatasi dirinya ke jam 11. Contohnya gitu kan. Nah sama dengan orang kalau mau sukses, mau maju kan dia, saya pasti bisa. Beda dengan orang mengatakan, kayaknya saya gak bisa. Itu pasti kan tergantung. Dia melahirkan sugesti apa.
Ini saya sering sampaikan juga dalam kadang-kadang untuk dalam seminar motivasi kan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Jadi saya kadang-kadang mengisi bukan hanya materi agama, tapi kadang-kadang juga ada motivasi untuk bekerja, meningkatkan kinerja dan produktivitas misalnya di perusahaan. Nah, jadi saya bilang jangan kurung diri kita di sebuah bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Contohnya kita mengatakan, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing misalnya. Sebenarnya dia sendiri mengurung dirinya di kopi itu. Wow. Artinya kalau tidak ada kopi benar-benar dia akan pusing karena sugesti dia itu. Coba kalau dia sederhanakan aja, ya udah ada kopi, ada teh, ada susu, ada air putih, ataupun nggak ada oke-oke saja deh. Wow. Kalau ada saya nikmatin, nggak ada ya sudah. Maka akan lebih simpel. Wow. Kan begitu. Nah itu contoh-contohnya. Jadi sebenarnya lebih kepada ada pemicu atau tidak. Nah sama tadi dengan emosi. Tidak harus orang puasa karena tidak makan dan minum di emosi. Justru terbalik. Orang yang tidak banyak makan. Nah, kita tahu sekarang ada istilah fasting ya, dan berbagai macam programnya lah. Sebenarnya itu berpengaruh juga pada kepribadian. Sebenarnya makin kita tidak makan yang pedas-pedas, makan banyak, itu lebih bisa mengontrol emosi harusnya kan gitu. Harusnya karena dia lebih tenang, bawaannya lebih tenang gitu. Jadi sebenarnya tergantung pemicunya apa. Dan memang dalam Islam juga sudah dianjurkan. Kalau kalian sedang puasa kata Nabi Muhammad SAW dan ada orang yang mengajak bertengkar, katakan aku sedang ikut program puasa. Ini shaim, saya sedang berpuasa. Artinya saya tidak akan ikut bertengkar sama kamu. Ini lagi pelatihan, peningkatan skill spiritual saya dan segala macam. Saya nggak akan ikut-ikutan. Tidak ada pertengkaran, nggak ada ini dan itu. Jadi memang pintu untuk emosi pun sudah ditutup di situ. Kita ngobrol nanti habis kita buka aja. Ngomongnya sambil ngancem. Iya. Sebenarnya sih juga ada kalau terlepas daripada puasa ya. Kalau dalam menghadapi konflik itu ada manajemennya kan. Iya. Yes. Dalam arti kata gini, kalau saya bahas misalnya masalah rumah tangga, sebenarnya bisa kita selesaikan dalam masalah itu dalam seketika. Kalau kita memang mau menemukan, memang niatnya mau menemukan solusi. Sederhana, diskusikan. Kalau sudah jelas siapa yang benar membuka pintu pemaafan, yang salah minta maaf, buka lembaran baru, clear. Karena memang tidak ada orang yang sempurna dalam kehidupan kita. Baik itu interaksi suami istri, orang tua sama anak, kolega sama koleganya, misalnya seorang atasan sama bawahannya akan sama kasusnya. Yang susah kalau dua-duanya ngerasa benar. Nah itu oke. Kalau di saat udah benar bisa datangkan orang ketiga penengah yang memang lebih bijak dan mengadili. Kalau tetap juga kita sudah tahu misalnya orang ini salah tapi tetap ngotot, oke, di saat itu kita boleh cut interaksi sebatas misalnya bisnis itu masing-masing jalan ya karena sudah tidak bisa ada titik temu. Apalagi kalau sudah jelas tegak hujah atau argumentasi pada dia salah, tetap dia tidak mau ya sudah. Berarti kita memang mungkin itu peringatan dari Allah untuk jangan lanjutin. Nah, gitu. Ya. Itu conflict managementnya tuh. I love that. Masyarakat muslim sekarang ini lagi berpuasa gitu. Dan jujur saya sendiri ngerasa bulan Ramadan ini memang bulan yang tenang banget. Saya ngerasa satu Indonesia itu kayaknya lebih adem gitu ya karena di bulan puasa ini. Tapi mungkin banyak dari mereka yang cuman sekedar ngikutin karena semua berpuasa. Memang ini bulan Ramadan, gue dari kecil emang udah disuruh puasa sama nyokap gue. Sebenarnya dan udah karena udah ada aturannya di Quran sendiri. Tapi sebenarnya esensi kenapa harus puasa itu karena apa selain mengikuti perintahnya Nabi Muhammad? Jadi kita lepasin dulu poin tentang masalah itu perintah agama ya. Kita sepakati itu. Karena kalau perintah agama saya yakin semua muslim memang ditekankan untuk mengerjakan puasa Ramadan. Sering di dalam mimbar, di atas mimbar-mimbar, di podium-podium pasti para kiai, para ustadz itu semangat menyampaikan semangat ini keutamaan Ramadan, ini keutamaan puasa ini. Jadi itu kita keep ya. Betul. Sekarang kita masuk pertanyaan Mas Daniel tadi, kira-kira kenapa harus puasa? Secara rasional ya supaya saya bisa tangkap. Kalau saya melihat ini terapi kesehatan. Kalau kita rasionalkan puasa setahun sekali Ramadan itu kan setahun sekali, sebulan penuh. Artinya 11 bulan yang lain dalam 1 tahun kita bebas makan. Ya. Ada puasa sunnah tapi tidak wajib. Yang wajib cuma ini. 11 bulan ini kita bebas makan dingin, pedas, asin, segala macam lah. Kalau saya kadang-kadang sampaikan di dalam kelas-kelas yang saya ngajar, kalau badan kita ini robot, ini udah rusak nih. Karena dingin, panas, asem kan gitu. Tanpa mengenal waktu ini, kita main isi aja. Ini butuh servis ini. Mobil aja butuh servis, kendaraan butuh.
Padahal mereka tuh mesin gitu kan. Nah Ya. kita ini terdiri dari otot, urat dan segala macam, ada perasaan, ada akal. Ini lebih butuh servis dan servis terbaik itu adalah puasa. So good. Ini paling bagus. Karena mengontrol makanan dan minuman itu akan mengontrol juga karakter, bawaan. Makanya tadi yang Mas Daniel bilang, kayaknya lebih adem nih kalau lagi bulan Ramadan. Memang begitu keadaannya, karena lebih menenangkan jiwa-jiwa itu. Lebih mengontrol emosinya, mengontrol sikapnya. Ya. Karena dia takut melanggar, nanti pahala puasanya berkurang dan gitu-gitu. Kadang-kadang sampai saya berharap ya, apa kita dunia ini akan jauh lebih baik kalau misalnya bulan Ramadan sering-sering gitu. Karena adem banget semuanya gitu kan. Jadi kayak gak banyak yang marah, semuanya pada ngontrol emosi, mereka bisa lebih self control, tapi dari mungkin motivasinya itu dari rasa takut. Wah, takut dosa gitu. Tapi andaikan kalau misalnya kita bisa mempunyai motivasinya dari rasa cinta bukan rasa takut gitu. Berpuasa karena rasa cinta untuk, saya bingung juga tuh gimana cara ngerubah perspektif dari Memang rasa harus takut. dua-duanya sih Mas. Kalau Oke. dalam Islam itu ada dua, namanya ada al-khauf wa raja. Khauf itu memang rasa takut. Kalau kurang, maka saya tidak dapat maksimal balasannya. Nah mirip kalau pegawai masuk di kantor itu, saya ini kalau nggak datang on time atau saya tidak selesaikan pekerjaan yang tugas kali ini, saya takut nih nanti malah Gajinya dikurangin. numpuk atau saya tidak naik Ya, pangkat jabatan. pangkat jabatan atau tidak mendapatkan bonus. Nah itu kan kekhawatiran ini harus ada dalam kehidupan kita. Karena kekhawatiran ini akan membuat satu sistem pengontrol kalau kita ini harus selalu dalam prestasi loh, di rel. Karena kalau tidak nanti kamu nggak dapat nih. Nah itu penting sebenarnya dalam hidup. Sebagaimana kita ada roja. Roja itu kayak berharap apa yang sudah kita lakukan akan mendapatkan maksimal hasil. Nah dua ini kalau dalam agama Islam dianggap seperti sayap kehidupan. Bagaimana dia memang dalam kondisi ada kekhawatiran kalau yang dia kerjakan masih kurang sehingga dia terus meningkatkan prestasinya. Sisi lain apa yang sudah dikerjakan dia berharap diberikan balasan sesuai dengan itu. Nah itu poin yang harus berimbang. Oke. Jadi mungkin ada rasa takut sedikit tapi juga ada harapan juga. Dimana harapan ini nanti ya pasti akan dibalas sama Tuhan gitu. Betul. Luar biasa. Untuk Ustadz Khalid sendiri gitu ya, kalau kita ngomongin sekarang masih karena tema Ramadan gitu, kenapa sih Ramadan itu atau Lebaran Idul Fitri itu dibilang sebagai bulan kemenangan? Kemenangan di sini lebih kepada pendapat-pendapat ulama ya. Mungkin kita tidak temukan ayat Al-Quran khusus menyebutkan Ramadan adalah bulan kemenangan misalnya atau dalam hadis Nabi SAW, tapi lebih kepada kemenangan seorang muslim terhadap dirinya sendiri, kemenangan dari godaan-godaan setan yang selama ini mungkin membuat dia terjerumus selain Ramadan sekarang tidak. Nah lebih kepada situ kemenangannya. Karena memang saya melihat ini seperti satu lembaga training massal terbesar lah, itu terbesar. Jumlah umat Islam itu kan 2 miliaran seluruh dunia. Kita ke negara manapun di muka bumi ini kalau Ramadan umumnya mereka puasa. Dan umumnya mereka memang jadi lebih membaik. Mereka kembali baca Quran, mereka kembali berzikir, mereka banyak berdoa, mereka banyak berkegiatan sosial, berlomba-lomba membuka puasakan orang. Karena ada janji Nabi Muhammad SAW, orang yang buka puasakan orang lain, dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan. Jadi ada motivasi yang menggerakkan mereka untuk itu. Dan kalau misalnya ada, mungkin tidak asing buat Mas Daniel dan juga teman-teman yang lain dah yang punya perusahaan ya. Umumnya kalau kita punya perusahaan, karena saya juga diamanahkan oleh Allah beberapa perusahaan gitu, saya melihat sehebat apapun staf kita pun juga gitu, sehebat apapun mungkin teori yang kita sudah pernah tekuni, tetap ada satu waktu kita harus upgrading. Ya. Di mana ada pelatihan-pelatihan, itulah fungsinya pelatihan peningkatan skill lah. Ya. Mungkin kadang-kadang ikut 2 hari, 3 hari di dalam negeri, luar negeri. Kenapa? Padahal sebenarnya yang kita kirim ini pegawai kita yang terbaik. Mungkin dia cum laude secara teori di kampusnya. Tapi memang harus ada begitu. Ada upgrading di situ. Nah ini memang dalam kehidupan kita harus selalu ada. Nah biasanya kita pilih lembaga yang bagus karena trainernya oke lah gitu ya. Kita berharap nanti staff kita yang bergabung untuk kita sendiri menjadi outputnya juga maksimal gitu kan. Dan kita juga mungkin pilih lembaga walaupun bayar mahal tapi karena staffnya oke, semuanya nguasain multimedia dan segala macam gitu. IT-nya bagus dan perancangannya lah, IO-nya itu bagus juga semuanya. Maka ini semua akan bergabung. Nah kalau Ramadan itu saya melihat secara kacamata spiritual ya, keimanan. Ini yang ngawasin langsung Tuhan Allah. Wow. Staffnya para malaikat yang langsung mengawasin. Wow. Pesertanya terbesar di dunia. Ya. Karena semua muslim ikut.
Dan gratis lagi. Ya, ya. Jadi memang ini sebuah Bootcamp apa untuk upgrade bareng-bareng. Iya, betul dia. Wow. Jadi dia lebih kepada manfaatnya besar sekali untuk itu. Jadi kalau Ramadan aja orang tidak baik, lalu kapan dia mau baik lagi? Nah, ini kan pembenahan dalam setahun sekali. That's beautiful. Dari kita ngomongin soal kemenangan gitu, tapi kalau misalnya ngomongin soal kegagalan, saya pengen lebih kenal Ustadz sendiri. Pernah nggak Ustadz Khalid itu mengalami kegagalan banget dan bagaimana dan kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, ujian tersebut terjadi, dan bagaimana bisa kembali untuk berdiri tegak lagi setelah mengalami ujian tersebut? Sangat banyak sebenarnya, dan saya yakin semua manusia akan sepakat akan ada kegagalan dalam hidupnya. Tinggal bagaimana kita melihat dan mengemas sekaligus ya kegagalan tersebut sebagai justru sebuah kendaraan baru untuk lebih membuka wawasan, lebih menambah pengalaman. Saya melihat seperti itu. Contoh misalnya dalam bisnis, waktu awal kami buka restoran, 3 tahun pertama di Kalibata City itu, kebetulan saya sewa tempat di situ, di mall, karena pertimbangan saya waktu itu ada sekitar antara 13 atau 14 ribu unit, karena banyak sekali kan di Kalibata City itu. Informasi yang sampai ke saya sekitar 14 ribuan. Unit apartemen ya? Ya, benar atau salahnya Allah, tapi saya dapat waktu itu dari salah satu staff yang ada di situ. Tapi saya waktu itu mau buka bisnis restoran karena saya berpikir, kalau saya jual shawarma itu kalau di Indonesia bisa dikenal dengan kebab. Ya. Saya bisa jual di satu unit satu saja per hari, saya bisa jual 14 ribu dong per hari. Ya. Itu udah menutupi semua operasional. Iya. Ya. Maka saya beranikan diri untuk saya terjun, saya sewa. Waktu itu pun di lokasi mall itu mungkin yang paling besar restoran kami, hampir 200 meter luasnya. Jadi kita desain, menghabiskan uang segala macam, kemudian berjalan. Akadnya sama pihak Kalibata waktu itu, mereka tidak akan membuka dengan beberapa staffnya yang bertanggung jawab ya. Saya tidak tahu apakah itu keputusan manajemen atau tidak. Tapi yang jelas waktu itu akadnya adalah mall buka dari jam 10 pagi, tutup jam 10 malam. Ya. Jadi kami bisa beroperasional menjual mulai jam 10 pagi. Sebelum jam 10 tamu sudah bubar semua karena jam 10 lampu dimatikan, AC dimatikan. Dan mereka untuk membantu kami supaya yang sewa, tenan-tenan yang sewa di mall itu bisa berjalan, mereka berjanji tidak akan mengizinkan di atas, di bagian atas itu di bawah apartemen. Jadi mall di basement ada jedah kan, lantai 1 itu yang akses untuk masuk ke apartemen, ground, lift ya di groundnya itu terbuka sekali kan. Ini nggak ada yang buka usaha di situ supaya mallnya bisa hidup. Tapi ternyata berjalan waktu tuh dilanggar gitu. Saya tiba-tiba melihat itu menjamur sekali. Dan di atas itu ternyata mereka bisa buka 24 jam. Sementara kami cuma jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sehingga mengganggu sekali penjualannya di mall. Itu waktu masa saya ya. Tolong di garis bawah ini lingkup batu saya. Jadi kalau teman-teman sekarang yang masuk di Kalibata City kemudian menemukan hal yang berbeda, itu berarti mungkin sudah berbeda sistem. Tapi ini saya bicara di saat itu dan kasus saya pribadi gitu. Maka pada saat itu pun akhirnya 3 tahun berjalan itu nggak bisa berjalan. Jadi teman-teman yang tinggal di apartemen, mereka karena rata-rata pegawai kantoran, mereka keluar dari jam 6 pagi, kami belum buka. Sementara kafe-kafe kecil atau itu buka semua. Mereka sarapan di situ. Kami tutup jam 10 malam, teman-teman ini pulang dari macet jam 8, tiba di apartemen, mereka istirahat dulu, mandi segala macam. Turunnya jam 9:30, baru cari makan gitu kan jam 10 malam. Kita sudah tutup, mereka hanya jadi nggak hidup dan hampir semua tenan tutup punya masalah. Sampai akhirnya saya tidak bisa lagi melanjutkan sewanya waktu itu. Saya bahasakan sama pihak Kalibata, saya nggak bisa jalanin ini. Saya akan berhentikan apa kira-kira? Ya, berarti Pak Ustadz tinggal menyelesaikan tentang bayaran kontrakannya. Itu pun ditambah lagi dengan harus membongkar semua apa yang sudah kami lakukan karena waktu itu kan masih dak biasa, kami pasangin granit dan segala macam itu harus dibongkar, dikembalikan awal. Kalau ada plafon semua dibongkar segala macam. Jadi banyak hal-hal. Sampai saya tutup total. Saat itu saya sempat berpikir, ya udah saya akan fokus mengajar aja karena saya juga sambil ngajar sambil bisnis. Ini saya jual aja deh, saya lelang aja perlengkapannya semuanya. Sambil terus saja saya berikhtiar mencari jalan kira-kira bagaimana melunasi uang karena belum ada sumber income yang lain. Dari pengajian pun belum cukup untuk membayar kontrakan gitu kan. Staff kita berhentikan dulu semuanya. Berjalan mungkin sekitar hampir 6 bulan. Tidak ada aktivitas. Dan sudah tutup gitu.
Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya kedatangan satu orang yang saya kenal selama ini cuma waktu itu masih BBM ya, belum ada WA sepertinya waktu itu. Kemudian kontak ke saya, dia datang ke pengajian saya di Blok M Square di Rabu malam. Setelah saya ketemu, ngobrol-ngobrol, saya bilang saya si Fulan, dia sebut namanya beliau. Setelah dia sebut namanya, terus dia bilang, Ustadz saya datang ke restoran kok tutup. Oh saya bilang restoran memang sudah tutup Pak, ceritanya seperti ini. Oh gitu. Terus dia tiba-tiba bilang, Ustadz gak buka investasi. Saya bilang saya belum berpikir karena ini restoran gak jalan. Kalaupun saya mau suntik dengan investasi, saya khawatir pengalaman 3 tahun ini terulang lagi. Betul. Kecuali saya pindah tempat. Tapi coba deh saya pikirin Pak. Waktu saya jalan pulang ke rumah, saya langsung coba buat hitung-hitungannya. Kemudian saya kirimin ke beliau. Kurang lebih kalau kita mau buka saham kita butuh sekian. Waktu itu sekitar 650 juta lah. Terus dia bilang oke, saya baru saja investasi, Ustaz. Kebetulan kerja di Perancis, orang kita tapi kerja di Perancis kita. Kemudian beliau bilang, saya coba pertimbangkan, saya bilang sama istri. Beliau bicara terus beliau bersedia untuk menyuntikkan dana sekitar 750 juta waktu itu. Wow. Kemudian disuntikin dananya, maka saya berpikir supaya tidak terulang kasus yang sama di tempat yang sama, saya coba keluar, sewa tempat, ruko waktu itu, dan sampai sekarang masih berjalan di Condet. Disitulah kita investasikan, bayar kontrakan 2 tahun, saya tarik semua peralatan, kita buat pendaftaran staf baru, mulailah berjalan dan sampai sekarang. Tentu ada suka dukanya. Nah pada saat buka pun awal tidak seramai sekarang gitu ya. Sekarang alhamdulillah justru setelah berjalan, kalau restoran sekarang sudah dari awal buka di Kalibata sampai hari ini sudah 14 tahun. Dan semuanya setelah melalui suka dukanya, pengalaman-pengalaman yang kita lalui itu, sekarang sudah berjalan dengan sangat baik, alhamdulillah. Jadi kegagalan di mall tersebut bukan artinya Ustadz gagal sebagai pebisnis restoran. Oh enggak, Ya kan? saya tidak melihat itu. Iya. Saya malah melihat ini sebuah pelajaran. Yang saya mahal sih. Ya. Dan ternyata Allah masih mengizinkan saya untuk ayo coba buka lagi. Setelah saya buka lagi, saya ubah sistem dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, tidak lagi masuk di mall, tapi saya coba di pinggir jalan yang saya bebas membuka 24 jam, saya bebas mengatur parkirannya sendiri, saya bebas segala macam. Ternyata itu lebih efektif. Dan alhamdulillahnya kita kembangin. Wow. That's good. Itu kayak benar-benar sebuah saya bilang itu kadang-kadang sebuah kegagalan, apalagi khususnya secara mental kan kita kayak gila, masa gue bikin gini gagal sih, udahlah mendingan gue nyerah, gue nggak ngelakuin itu lagi, fokus sebagai pengajar aja deh gitu, nggak usah jadi pebisnis restoran. Sesuatu yang hal kegagalan seperti itu tapi ternyata bisa diputerbalikan menjadi sesuatu yang baik, menjadi bahkan malah buka cabang kedua, dan saya dengar Azwat sendiri mau buka 15 cabang juga gitu ya. Insyaallah ya. Yes. Amin, mudah-mudahan terjadi ya. Tapi saya pengen tahu deh, kayak kalau misalnya ada seseorang di luar sana gitu yang sekarang ini baru saja mengalami kegagalan juga dalam hidup mereka, dan kita ngomongin tadi ini menjadi bulan kemenangan, tapi bagi mereka wah gila ini bulan yang sangat sulit banget untuk gue ngerasa menang sebagai pemenang gitu. Belum lagi harus puasa lagi, bisnis lagi berantakan lagi hancur-hancuran banget. Ustadz kira-kira bisa memberikan semangat seperti apa ke mereka? Sebenarnya sih yang pertama introspeksi diri dulu. Apakah memang kalau dalam Islam, saya juga buat satu kelas seminar sehari, pelatihan sehari, namanya Ghazwa Akademik. Tujuannya untuk memotivasi agar ayo generasi muda bergerak, yuk kita punya income, kita punya pendapatan, kita produktif, kita coba kreatif. Semua itu saya coba tanamkan di kelas itu. Nah diantaranya adalah kita titik beratkan bagaimana supaya kita mengintrospeksi diri dari 3 hal yang merupakan dasar sekali bisnis dalam Islam. Modalnya, kemudian produknya, dan sistemnya. Kalau secara teori agama 3 hal ini terpenuhi dengan baik, modalnya sudah benar nih, misalnya pemberian orang tua, bukan hasil manipulasi, bukan hasil curian, atau ada orang investasi dari rezeki halalnya, itu sudah benar. Yang kedua sistem yang dipakai, ada kezaliman nggak boleh kalau kita restoran sengaja jual makanan yang sudah expired tapi dikelola lagi supaya tetap bisa dijual supaya nggak rugi atau apalah gitu ya. Itu semua kita harus terapkan sistem. Kemudian tidak boleh menzalimi gaji pegawai, bonus mereka, nggak boleh
perusahaan sudah maju lalu kita berbohong mengatakan misalnya, perusahaan lagi rugi nih untuk tidak mengeluarkan bonus mereka, itu sama sekali nggak boleh. Dan sistem kita harus benahi. Dan yang ketiga itu adalah produknya sendiri. Kita jaga kualitasnya, karena dalam Islam ada namanya halalan thayyibah. Halal dibolehkan, thayyiban berkualitas. Nah, dan ini harus kita jaga. Nah, kalau itu tidak dijalan, ini poin sudah merupakan satu langkah yang baik untuk mengubah kegagalan tadi menjadi satu prestasi ke depannya. Karena kita sudah mulai introspeksi diri. Yep. Nah, kemudian ini secara teori agama. Selanjutnya adalah introspeksi secara sistem. Sistem ini maksudnya selama inilah lebih kepada teknis lapangan, kayak selama ini tempat yang saya pakai tepat nggak sih, produk yang saya jual tepat nggak sih, kendala-kendala apa selama ini yang membuat saya gagal. Kurangnya marketing, misalnya tidak adanya akunting yang mengatur keuangan, karena dia biasa loss dari pengeluaran misalnya, dan seterusnya lah. Mungkin seringkali ya udah ambil aja produk dari toko, mau hitungnya nanti aja. Nah ini kan semua mengacaukan. Nah kita harus kembali ke rules yang benar supaya semuanya aman secara teknis. Jadi kalau ini tadi secara agama, yang pertama 3 poin tadi, modal, sistem dan juga ininya produknya. Maka yang kedua ini kita masuk ke masalah dia lebih kepada operasionalnya. Dia coba evaluasi apa saja nih kira-kira yang kemarin secara teknis yang membuat gagal. Ya, walaupun produk yang sama, tinggal bagaimana dia kemas produknya. Saya baca para pebisnis yang sukses di dunia, itu nggak ada yang tiba-tiba langsung bisnis pertamanya berhasil gitu kan. Yeah. Ya mungkin mereka mulai tes, gagal, yang kedua baru mulai, ketiga mungkin bisnis yang ke-10 atau yang ke-100 baru dia bisa goal di pasar gitu. Nah itu berarti memberikan pelajaran pada kita, memang seperti itu rule perjalanannya lah untuk bisa mencapai kesuksesan. Semua orang sukses melalui kegagalan yang dia jadikan sebagai justru ini gabungan daripada perangkat kendaraan dia mencapai ke sukses itu. Luar biasa. Saya senang sih ngobrolin bisnis gini. Saya nggak ngira, jujur saya nggak ngira kalau misalnya kita di bulan Ramadan ini justru malah ngomonginnya soal bisnis dan sistem operational bisnis yang baik dan benar gitu. Prinsip-prinsipnya juga ngikutin kitab suci gitu ya. Dan saya jujur saya mikir ketika tadi Ustadz ketika kita ngomongin soal kegagalan atau momen yang mungkin paling berat buat hidupnya Ustadz Khalid sendiri, tadinya saya pikir ketika lagi diserang sama netizen itu gara-gara ada sebuah berita hoax gitu dan banyak orang yang percaya dan mulai banyak memberikan komentar hating ke Ustadz sendiri gitu. Sebenarnya pada momen tersebut Ustadz Khalid sendiri apakah khawatir atau gimana? Apalagi dengan haters-haters. Kalau para nabi-nabi saja mengalami itu ya, pasti dalam hidup beliau, padahal beliau adalah utusan Allah. Dalam agama Kristen ada Nabi Isa, dalam agama Yahudi ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, agama Nabi Muhammad ada dalam agama Islam ada Nabi Muhammad alaihi wassalam. Kita temukan dalam kehidupan mereka itu pasti ada pro dan kontra. Pasti ada yang beriman, ada yang kafir kan gitu. Betul. Nah, padahal mereka ini manusia sempurna. Apa pelajaran pesan di situ? Emang begitu. Kita sudah coba retorika terbaik, produk terbaik, sistem terbaik, ada saja pro kontra. Biasanya begitu. Itu dulu poin. Jadi kita harus ini seperti sunnatullah, sebuah sistem yang memang terjadi. Seperti ada lapar, ada haus, gitu kan. Ada muda, ada tua, ada kenyang, ada sakit, ada sehat. Semua ini begitu. Nah sama, ada pro, ada kontra, ini biasa. Saya melihat itu adalah sebuah hal yang normal saja, normal. Saya pernah berbagi dengan jemaah saya beberapa poin, diantaranya saya bilang, saya pernah pada saat itu lagi duduk santai, kemudian saya biasanya untuk menambah keimanan kembali, saya pribadi ya, saya biasanya mendengar tilawah Al-Quran yang dibaca oleh imam-imam Masjidil Haram Mekah, terutama sholat subuh. Biasanya lantunan suara mereka tuh karena habis sholat malam, suara mereka tuh lebih indah dari waktu sebelumnya. Karena mereka belum banyak makan juga kan gitu. Itu berbeda sekali lantunan suara, intonasi suara tuh enak banget. Dan waktu itu saya lihat sholat subuh dan cuma 2 rakaat. Saya cuma saksikan imamnya datang, imami sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Selepas ini di YouTube ya, selepas salam, saya sudah mau keluar dari YouTube itu. Tidak sengaja mata saya melihat jempol atas dan jempol bawah itu. Ada orang datang yang dislike. Iya, dislike. Padahal imamnya ini nggak ngomong apa-apa. Cuma datang imamin sholat. Kan orang ini iseng banget. Maksudnya kalau emang dia nggak mau nonton orang sholat, ya nggak usah masuk. Nggak usah masuk ke channel. Contohnya. Tapi saya ambil pelajaran, oh ternyata
orang seperti ini pun tidak ngobrol, masih ada orang yang tidak suka gitu. Saya juga pernah berbicara sama seorang Profesor Dr. Ziyad Abadi, beliau pakar hadis dari Jordan. Waktu itu awal-awal saya terjun di dakwah gitu kan. Mulai muncul pro kontra nih. Ya. Ada yang terima, ada yang enggak gitu-gitu. Akhirnya saya bilang sama beliau, ada masalah apa sebenarnya Syekh? Saya sudah coba menyampaikan dari retorika yang bagus. Saya pilih tutur kata yang, walaupun saya dari akademik, tapi saya akademisi, tapi saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang baku, yang sulit difahami gitu kan. Saya lebih membahasakan yang lebih mudah. Terus kemudian saya juga coba memilih tema-tema yang lebih sederhana, yang mudah difahami. Macam-macam lah yang kita lakukan. Kenapa masih ada saja orang yang pro dan kontra? Dia sambil senyum mengatakan begini, Khalid, kamu mau semua orang begini sama kamu? Nggak bisa, pasti akan ada yang begini. Itu sudah kehidupan gitu ya, itu sudah kehidupan. Maka saya melihat untuk apa saya jadikan momen-momen seperti ini sebagai sesuatu yang membuat saya akhirnya terpukul, saya nggak berprestasi. Bagi saya tidak boleh terganggu apa yang sudah saya bangun sebagai sebuah target dan prestasi saya dengan adanya orang-orang yang pro atau kontra. Bagi saya itu tidak penting bagi saya. Saya melihat ini adalah sebuah pembelajaran yang mungkin kalau yang mereka tegurkan adalah sesuatu yang benar, saya introspeksi diri, saya perbaikin. Kalau yang mereka tegurkan itu salah, saya nggak perlu tanggapin. Biarkan aja Tuhan Allah SWT yang mengambil alih. Dan betul terjadi. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang sampai menjadi berita nasional, ya terjawab dengan sendirinya gitu. Wow. Ya terjawab dengan sendirinya tanpa saya harus menghabiskan energi buat itu. Ya. Saya terus maju berprestasi, dan ini saran saya kepada semua teman-teman yang sudah masuk di media, maju dan berprestasi, kejar target kita saja. Ya. Karena tetap aja akan ada orang yang berusaha, yang tidak suka, yang mencari kesalahan itu ada saja. Dan hal yang paling mustahil adalah ketika kita berusaha memuaskan semua orang. Betul. Ya. Dan kalau kita mau menanggapin semua komen, semua sorotan itu, maka habis waktu kita untuk itu. Akhirnya target utama kita tadinya memberikan inspirasi, informasi, edukasi, ini hilang semua. So good. Ya. Jadi lebih baik kita nggak usah urus yang ini gitu. Kalau mereka benar, kita luruskan kesalahan kita dengan cara kalau dalam agama kita bertaubat, kemudian kita perbaikin kesalahan itu. Kalau mereka salah, kita biarin aja. Nanti Allah punya cara membuat masyarakat bisa menilai siapa benar, siapa salah. Nah seperti itu. Ustadz Khalid sempat bacain nggak komentar-komentarnya? Oh enggak. Saya bisa dikatakan jarang sekali. Mungkin sesekali kalau emang betul-betul ada tim yang mengirimkan ke saya. Karena bagi saya nggak perlukan itu. Ya, karena kalau kita baca komen-komen tersebut, kalau positif mungkin masih menggembirakan, tapi kalau tidak kan namanya manusia, kita tetap bisa terganggu. Sementara saya tidak ingin terganggu dalam tujuan dan target saya untuk menyampaikan agama ini kepada umat manusia dan umat Islam secara khusus. Wow. Maka saya harus tetap mengejar target ini. Nah tadi saya bilang kalau yang mereka berikan masukan itu ternyata adalah positif, mungkin ada kekeliruan, namanya manusia, saya mungkin berbicara sesuatu yang keliru misalnya. Oke, saya luruskan, tinggal saya luruskan. Saya nggak perlu menanggapin ini. Wow. Karena bagi saya adalah pesan dia kan menyampaikan ini keliru, kita luruskan, selesai. Kalau itu adalah salah, maka saya tetap jalan dengan prestasi saya. Wow. Saya tidak perlu tampil di depan staf di perusahaan, tidak perlu tampil di depan jemaat saya. Kalau saya terganggu loh dengan ini, untuk apa gitu kan? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat buat saya, tidak ada manfaat juga buat mereka gitu. Ya, dan jadi mungkin itu adalah salah satu strategi untuk menjaga hati. Karena jangan sampai ketika Ustadz lagi mengajar, Ustadz lagi memberikan dakwah dan lain-lain, yang keluar dari komentar-komentar yang tidak disaring itu tuh, betul, yang kena di hati, sehingga akhirnya keluarnya jadi beda lah. Ya, jadi benar-benar kayak Ustadz tuh memberikan extra effort supaya bisa menjaga hati terus gitu, supaya hatinya itu terus penuh dengan apa yang Tuhan sudah fokuskan untuk Ustadz sendiri gitu ya. Yeah. It's wonderful. Ustadz, thank you banget. Saya tahu Ustadz abis ini harus jalan. Ini pas banget, saya pas-pasin banget 1 jam kita ngobrol. Tapi ini by the way, kepada semua tetangga kita, Ustadz tadi datang sini bawa semua makanan, kayaknya satu menunya Azwat semua dibawa semua ke sini. Thank you banget loh. Untuk kita berbuka puasa bareng di sini guys. Dan saya cuma bisa ngasih ini souvenir ini Ustadz. Iya, terima kasih.
Jadi ini isinya rumah ini. Jadi bisa dipajang di rumah Ustadz dan bisa dimasukin lilin juga supaya ini bisa menjadi sebuah reminder bahwa ada cahaya dari Allah gitu yang selalu menerangi rumah Ustadz dan itu bisa menerangi tetangga-tetangga yang sekitarnya juga. Thank you banget Ustadz Khalid. Thank you banget udah datang sini dan thank you juga untuk makanan-makanan yang sudah dikirimkan juga. Thank you banget dan kepada semua tetangga kita yang sudah nonton, thank you so much again. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah hebatnya. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Bye guys.